Selamat malam Indonesia, selamat malam semua yang sudah hadir. Terima kasih atas kedatangannya dan keluangan waktunya untuk bergabung bersama dengan Sinau bareng dari Sinau bareng si Gendo gitu. Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita akan membahas lebih jauh tentang Down syndrome dan serba-serbi di dalamnya dalam rangka merayakan atau menutup bulan dari perayaan Down syndrome awareness. Saya akan menampilkan short clips gitu ya tentang ini ada kalau bahasa Indonesia namanya apa sih? Penyintas ya. Jadi di sini biasanya bisa disebut dengan survival atau perempuan dengan kondisi Down syndrome yang baru saja belum lama ini membuka bakery. Jadi dia bikin usaha gitu ya, startup bakery dia sendiri yang masak dan lain-lain. Mari kita bersama. Smell of success. Jim is coming from Colette's kitchen. Like any other budding entrepreneur, Colette DeVito guards her company's proprietary information quite carefully. This is the recipe. Yes, it is. But it's secret, right? It's a secret, yes, it is. We can't... No. But Colette, born 26 years ago with Down syndrome, is not like any other budding entrepreneur. It's my dream at the coming too. It's your dream. Her kitchen always made her happy, but when she kept getting rejected for jobs, she decided it was going to make her money. And Colette's Cookies was born. You know what you do smell, though? Chocolate chip. Chocolate chips Yes. and money. Exactly. Money, honey. Rosemary Alfredo is her mother. I think that all of that rejection for her made her say, I'll show them. So there she was a couple of weeks ago selling 100 cookies a week at the Golden Goose. Give me smooch. Whose owner, Stephen DeAngelis, was the only grocer in Boston to give her shelf space. The entrepreneur has already started a cookie business in Boston. Then the CBS station ran a story that went viral. Now she has to fill 4,000 orders from around the country. With a dozen per order, Colette has to bake 50,000 cookies. All you have to do is scoop it and then pat it down like this. Okay. The Commonwealth Kitchen, a nonprofit business incubator, has stepped in to help her scale up. And Colette is now closer to her real dream. Your successful company will be a model for other people with disabilities. Exactly, yes. And if they'll say, if Colette can do it, they can do it. Turns out the secret ingredient she bakes into her cookies is not such a mystery after all. is the secret ingredient you've been protecting so much, is it love? Yes, it is. Always been love. It's good and it's done. Which makes both the cookies and the special young woman baking them Good job. about as sweet as they come. Oh, it's so good. Jim Axelrod, CBS News, Boston. Baik, itu tadi salah satu contoh sukses gitu ya, bahwa kondisi Down syndrome ini bukan sebagai penghalang harusnya gitu ya, dan bisa sama sukses seperti orang norma umum pada umumnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? 21 Maret yang lalu itu adalah hari peringatan Down Syndrome Awareness sedunia. Ada satu gerakan yang disebut dengan A Lot of Socks, ya, di mana kita membantu untuk lebih menyebarkan lagi awareness tentang Down syndrome. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ari, gitu. Selamat datang Mbak Ari. Selamat malam Mbak Rasti dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari.
Kebetulan saya putra yang Down syndrome berusia 3 tahun 8 bulan. Dan kebetulan kami waktu itu nggak nyangka juga dapat anugerah ADS ini. Jadi mungkin kalau ditanya, kemarin kan kita ngobrol-ngobrol bareng sebelum ini sama Mbak Rasti, mungkin nanti saya bercerita bagaimana awal punya Bram dengan keunikannya ini, dan ketika saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan sesama orang tua ADS, kayaknya hampir sama, semua kaget dan belum siap, rata-rata belum siap. Iyalah, nggak mungkin siap semua. Dan untuk kami pribadi mungkin tantangannya adalah secara psikis menghadapi ketidaksiapan itu. Tapi support dari sekeliling memang sangat penting. Itu sebabnya kalau kami saling curhat, orang tua ADS sesama orang tua ADS, kalau kami saling curhat, saya terutama kalau ditanya sama orang tua yang baru melahirkan anak ADS, saya tanya suaminya bagaimana, support nggak gitu, karena banyak karena banyak di antara teman-teman sesama orang tua ADS ini juga ini anak saya yang besar. Ada penolakan terhadap ADS itu sendiri. Ada beberapa contoh bahwa sejak lahir ditinggal bapaknya, atau juga dititipkan di panti asuhan, atau juga bahkan dibuang di tempat sampah. Ini terjadi, fakta yang terjadi. Jadi betapa besar pengaruh psikis yang kami sebagai orang tua ADS hadapi, tentu ini juga menjadi perhatian khusus yang mungkin bisa kami sesama ortu ADS saling support. Demikian Mbak Rasti. Apalagi ya? Itu awal-awal. Mengenai awal-awal tahu diagnosisnya gimana? Apakah dari begitu lahir? Kalau di sini ada bisa dideteksi malah dari usia kehamilan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Mungkin supaya orang juga tahu ya, gitu. Kalau berprosesnya seperti apa? Kalau teorinya, kami semua udah tahu bahwa kalau mau mengetahui anak ADS apa enggak, sejak dalam kandungan bisa dicek dari usia kehamilan 11 minggu sampai 13 minggu, karena dari situ terlihat dengan 4 dimensi, USG 4 dimensi, karena dari situ akan terlihat daerah tengkuk si bayi, janin, dan juga secara fisiknya bagaimana dia menggapai-gapai tangannya, seperti itu dokter bisa mendiagnosis. Itu antara 11 minggu sampai 13 minggu. Tapi kan rata-rata nggak ada yang berharap anaknya DS, jadi mungkin hal-hal yang kita cek ketika kehamilan itu seringnya terjadi ketika sudah ada anak dengan kondisi khusus atau DS juga, kemudian ibunya hamil lagi. Gitu. Kalau yang belum pernah sebelumnya, rata-rata nggak ada awareness untuk itu, Mbak Rasti. Nggak melakukan pengecekan secara otomatis gitu ya. Jadi karena itu kan memang ekstra pengecekan ya. Jadi kita yang harus minta. Betul. Ekstra pengecekan dan terkait dengan biaya juga. Tapi tempat untuk ngeceknya udah ada ya di Indonesia? Sudah Okay. ada.
Terus ini lagi Mbak Rasti, apa namanya, ketika kita sudah itu sebelum tahu, tapi ketika sudah lahir, kemudian apa namanya kondisinya itu meragukan, ada sesuatu atau tidak, itu yang saya alami adalah waktu itu saya melahirkan Bram kan di rumah, jadi saya sendiri yang menangkap ketika keluar. Nah itu tidak seperti bayi-bayi sebelumnya, ketika saya taruh di dada gitu, kepalanya tuh terkulai gitu, jadi seperti nggak ada otot, floppy gitu, floppy, ototnya nggak apa namanya nggak menyangga gitu. Kalau bayi-bayi sebelumnya kan apa ya, dipegang lengan, kedua lengannya itu dia bisa kokoh gitu, walaupun baru lahir. Kalau Bram enggak. Jadi itu langsung terasa di saya. Sementara orang lain menilai enggak. Jadi ketika saya tanya bidannya, enggak kok, sehat kok, nih apa namanya nilai Apgarnya bagus gitu. Tapi feeling saya there's something gitu. Cuma saya nggak tahu apa. Jadi antara hari pertama melahirkan hingga ketiga itu saya amati seperti nggak berotot. Saya cari di internet bahwa kondisi bayi seperti itu namanya hipotonia. Sementara saya cari-cari lagi, hipotonia itu penyebabnya banyak sekali. Bisa kerusakan kromosom, bisa karena virus, infeksi virus atau bakteri atau dan lain-lain. Jadi banyak sekali kemungkinannya. Itu bikin saya galau juga gitu. Oke, terus apa namanya saya cari lagi. Kalau ini DS, saya langsung ke DS gitu. Mungkin sudah feeling seorang ibu mungkin. Jadi ketika apa namanya kemungkinan DS, saya cari lagi. DS itu ciri-cirinya apa? Ada 5 ciri dasar fisik yang terlihat di anak DS. Sementara yang terlihat di Bram itu hanya 1. Itu sandal gap di apa namanya jempol kakinya. Nah, terlihat berjarak gitu dengan apa namanya jari sebelahnya. Hanya itu. Yang lain fisik muka dan lain-lain enggak. Jadi hanya saya seorang yang meragukan kondisi fisik Bram saat itu. Sementara bapaknya terus terang denial, bidannya juga belum tahu, dan di hari ke-8 itu Bram masuk rumah sakit karena merosot. Dia lahir 3,9 kg, tiba-tiba di hari ke-8 itu sudah 2,8, jadi turun 1,1 kg. Langsung masuk NICU dan dokter bilang sepsis berat. Beberapa hari di NICU itu dokter sudah bilang akhirnya bahwa dia curiga Bram ini DS karena ototnya yang floppy, terus apa namanya kondisi sepsisnya itu juga adalah akibat kemungkinan bawaan imunitas yang rentan dari rata-rata anak DS. Jadi saya sudah diberi apa namanya daftar untuk screening di hari ke-8 itu. Daftar untuk screening DS antara lain cek jantung, cek tiroid, kemudian cek kromosom, kemudian ke dokter THT. Terus saya kedengeran, Mbak? Oke. Ada 12 dokter spesialis waktu itu yang saya diberi daftarnya. Tapi unfortunately bapaknya masih denial. Jadi waktu saya menghadapi dilema banyak sekali antara saya ingin mengetahui sebaik-baiknya bagaimana kondisi anak saya, tapi bapaknya bilang anak ini nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa gitu. Nanti juga normal sendiri gitu. Apa namanya juga bayi baru lahir gitu. Jadi semua apa namanya daftar rujukan ke dokter spesialis itu dirobek sama bapaknya. Jadi itu yang menambah beban psikis saya waktu itu.
Tapi mungkin kondisi seperti itu juga yang membuat saya makin berusaha menjadi kuat. Apalagi waktu itu saya masih pasca melahirkan itu saya nggak bisa jalan. Jadi setiap kali melahirkan saya HNP-nya kumat. Jadi harus fisioterapi selama 5-8 bulan. Nah, kondisi seperti itu juga yang bikin saya jadi agak depresi karena saya pengen bawa Bram langsung ke rumah sakit sendiri tanpa bapaknya nggak bisa karena saya masih sakit kan, nggak kuat. Akhirnya saya terus negosiasi dengan suami bahwa perkembangan Bram ini tidak normal, bahwa bayi 3 bulan harusnya sudah bisa begini bla bla bla, tapi bapaknya masih denial. Terus usia Bram 9 bulan. Suaranya agak hilang, Mbak. Suaranya bisa dibesarkan sedikit, Mbak. Kedengeran tapi kecil sekali, agak jauh. Kecil juga, Mbak. Masih kecil, Mbak. Kecil. Baik, sambil menunggu Mbak Ari, itu luar biasa ya perjuangannya. Tidak hanya harus berjuang untuk mencari tahu kondisi Ananda gitu ya, tetapi juga harus berjuang untuk mendapatkan support di dalam keluarganya. Ini hal yang sambil mengisi ya, sambil menunggu suaranya Mbak Ari bisa kembali lagi. Ini hal yang banyak dialami gitu ya oleh para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus gitu, karena memang tidak mudah ya ketika kita mendapatkan keberkahan ya pada saat pertama kali kita ngelihatnya sulit gitu untuk melihat itu sebagai keberkahan ya, karena kan masih kaget-kaget gitu. Mau dicoba lagi Mbak Ari, mungkin udah suaranya? Oh, masih kecil ya Mbak suaranya? Kedengeran sih tapi kecil banget ya? Jauh gitu Mbak. Oke. Dan untuk proses gitu ya, ketika baru kaget ini sebenarnya cycle yang dialami oleh para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu sama seperti grievance gitu ya. Jadi sama seperti kedukaan yang mendalam gitu kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga gitu dan berlipat-lipat, itu rasanya seperti itu. Jadi memang yang menjadi penting untuk dipahami adalah ketika itu terjadi pada suatu keluarga, bisa saja penerimaan dari grievance-nya gitu ya, proses grievance-nya bisa berbeda-beda. Gitu. Biasanya ibu ini yang dicontohkan Mbak Ari ini luar biasa gitu. Jadi Mbak Ari mungkin naluri keibuannya ya yang membuat untuk gigih gitu ya, dan tidak berlama-lama di area denial-nya, karena Mbak Ari tahu betul anaknya membutuhkan support. Sebagai ibu yang sudah memiliki pengalaman gitu ya, memiliki anak lainnya, maka Mbak Ari sudah punya reference nih gitu, bahwa ini ada yang tidak sesuai gitu ya dengan pengalaman Mbak Ari sebelumnya. Jadi itu juga yang membuat Cek. Nah, ini kedengeran nih sekarang. Oke. Gitu. Baik. Jadi saya lagi bicarakan tentang grievance gitu ya, yang dialami itu di dalam keluarga itu memang biasanya penerimaannya beda-beda ya, Mbak Ari. Yep. Jadi ini saya ngelihat gimana Mbak Ari bisa memastikan ini kan it's very hard gitu, karena sebagai ibu dan harus mencari tahu keadaan anaknya. Anda sendiri sedang berproses dalam grievance acceptance gitu ya. Nah, sementara lingkungan terdekat juga masih
dalam stage yang berbeda gitu, bukannya nggak mau nerima, tetapi dalam stage yang berbeda dalam cycle grievance-nya. Gimana caranya Mbak Ari untuk menguatkan diri atau terus aja lah gitu, saya cari sendiri aja dulu gitu, dealing dengan yang lain nanti gitu, gimana? Waktu itu saya menguatkannya ya cari informasi sendiri Mbak Rasti. Ada lingkar teman terdekat juga yang merupakan support buat saya. Jadi saya nggak mau berlama-lama berkutat dalam negosiasi yang terlalu alot dengan suami. Yang penting saya pengen Bram di screening secepatnya, itu aja. Jadi usia Bram 9 bulan lebih itu hampir 10 bulan. Waktu itu saya karena udah mulai merasa kuat, saya kasih ultimatum sama suami. Saya mau bawa Bram ke rumah sakit. Kamu mau antri nggak? Kalau masih nggak bisa, saya jalan sendiri gitu. Jadi akhirnya karena beliau diam aja gitu, belum bergerak juga, saya sudah kasih ultimatum beberapa kali. Akhirnya saya jalan sendiri dan diantar sama tetangga sebelah. Jadi dia yang gendong Bram, saya yang ngurus administrasi rumah sakit. Dan semua alhamdulillah sih lancar. Dan pada akhirnya ketika saya mau pertama kali screening ke dokter spesialis jantung, itu saya mau berangkat. Sudah ditunggu sama tetangga, terus saya mau ke kamar mandi sebentar baru berapa detik keluar kamar, Bram jatuh. Itu sebenarnya jatuhnya di karpet, tapi karena di karpet itu ada rak yang rodanya bulat dan tajam, kepalanya kena itu. Tajam tuh. Saya langsung bawa ke rumah sakit, saya batalin janji dengan dokter spesialis jantung itu, langsung ke UGD, terus dicek, ada retakan kata dokter, terus harus dioperasi gitu. Jadi dokter bilang retakannya itu dalam, bentuk V, dan kemungkinan kalau misalnya tumbuh nanti bisa lebih menghujam ke dalam, ke otak, menyentuh tengkoraknya, menyentuh otak, atau entah bagaimana diagnosis dokter waktu itu. Jadi saya ngeri sendiri. Tapi kejadian itu ternyata menyebabkan hubungan antara saya dan suami makin kompak. Jadi kayak ada blessing in disguise gitu. Jadi alhamdulillah suami nggak menyalahkan saya. Jadi sejak saat itu suami nurut dokter. Karena waktu kita rawat inapnya Bram selama beberapa hari karena jatuh itu, dokter kembali mengulang bahwa Bram harus screening gitu. Jadi suami akhirnya nurut gitu. Dan sejak saat itu saya mulai mencari komunitas-komunitas DS yang di Indonesia adanya POTAS, Persatuan Orang Tuksis DS, adanya POTAS, ADS. Gitu Mbak pasti. Gitu Mbak. Kan mesti cek ada 12 area atau beberapa gitu ya. Apakah itu di satu tempat tanpa harus sebutin tempatnya? Tetapi maksudnya saya ingin coba menggambarkan apakah di Indonesia ini untuk pengecekannya itu bisa dilakukan di dalam satu tempat itu, walaupun kita bolak-balik gitu ya, dengan 12 dokter atau 10 dokter atau beberapa rujukan. Bisa di satu tempat,
Bisa, Iya, Mbak. di satu tempat ya. Jadi layanannya tuh udah cukup baik sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya let's say saya mau ngecekin nih anak saya lahir, jadi kan prosesnya begitu ya sama Mbak Ari, ini anaknya lahir ada ya yang kurang kurang serak gitu ya dari proses tumbuh kembangnya, kok nggak sama karena Mbak Ari sudah punya pengalaman, jadi maka bisa pergi ke satu tempat atau bagaimana cara kita untuk jadi dari dokternya berarti ya, kalau dari penjelasan Mbak Ari tadi, apakah ada memang rujukan yang kalau di certain tempat itu bisa dicekin memang baik untuk pengecekan Down syndrome, bisa di dalam satu tempat, jadi orang tuanya nggak pergi ke yang tempat lainnya, jadi udah di situ aja dan dicekin semua berdasarkan dokter anaknya. Ya, ada tingkatan ya ada sakit rumah sakit ABC di Indonesia yang tingkat paling lengkap fasilitasnya dan kita bisa langsung cek di situ. Tentunya biayanya lebih mahal. Tapi kalau kebetulan saya pakai BPJS, jadi dari 12 dokter itu dipisah-pisah, nggak satu rumah sakit karena berjenjang kalau pakai BPJS kan, dari Dan itu di puskesmas, cover ya? rujukan, bla bla bla. Ya, di cover, semuanya di cover. Oh, bagus ya. Tapi ada yang nggak di cover, Mbak Rasti. Jadi untuk DS, screeningnya yang nggak di cover adalah cek tiroid, setengahnya aja di cover. Itu kira-kira biaya 700-800 ribuan total, jadi kita keluar 400 ribu. Terus ada lagi, cek kromosom. Cek kromosom itu hanya bisa dilakukan di lab di RSCM. Jadi arah buat cek kromosom di rumah sakit tertentu yang diperiksanya itu nanti pasti di lab di RSCM. Dan itu biayanya baru ada tergantung satu provider di Indonesia ya. Tergantung dari rumah sakit yang mengadakan dari rumah sakit yang screening itu. Kalau kita langsung ke RSCM di lab Ekman-nya sendiri juga bisa 200 atau 1.800.000. Saya lupa. Jadi seluruh Indonesia kalau mau ngecekin kromosom adanya di Ekman. Ya, hanya bisa di Ekman. Berdasarkan hanya bisa di Ekman so far. Baik, boleh nggak Mbak Ari, berdasarkan pemahaman Mbak Ari ya, Down syndrome sendiri itu menurut pemahaman Mbak Ari dari pengalaman yang ada itu apa sih kondisi? Sebelum saya punya Bram, saya tahu belum saya Down syndrome Bram itu Down syndrome itu punya Bram. Saya tahunya penyakit Down syndrome karena saya pernah sindrom, tapi tahunya sejauh bahwa Down syndrome itu akibatnya adalah salah satunya IQ anak penderita Down syndrome itu tidak normal gitu. Jadi ada kesulitan dalam menangkap pelajaran. Jadi seperti itu sebelum saya punya Bram. Tahunya sejauh itu. Tapi setelah saya punya Bram, sebelum screening DS sendiri, saya baca-baca, ternyata banyak sekali tanda-tanda fisik dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi oleh anak dengan Down syndrome. Jadi dari situ saya mulai siap-siap bahwa rata-rata anak dengan Down syndrome itu punya
kelainan jantung, dan Bram juga ada dua tempat bocor di katup jantungnya Bram. Kemudian juga bisa jadi dia punya kesulitan mendengar atau berbicara, kemudian perkembangan motorik sudah pasti jauh lebih lambat daripada bayi normal. Jadi ini saya waktu baca-baca seperti itu udah dalam pikiran yang berkecamuk gitu, antara stres dan siap-siap gitu. Nah terus akhirnya saya juga mengerti bahwa pentingnya fisioterapi dalam merawat anak dengan Down syndrome itu sangat penting sekali. Karena otot-ototnya terutama yang saya tadi diceritakan di awal, yang floppy tadi, itu istilahnya apa ya, sangat elastis, over elastis malah. Jadi harus diurut atau dibentuk supaya lebih kuat lagi, supaya bisa lebih cepat jalan atau apa. Dan ini berlaku di seluruh tubuhnya. Mungkin ada beberapa anak dengan Down syndrome yang tidak seperti itu. Maksudnya nggak bisa cepat jalan, bisa cepat ini, bisa cepat itu gitu. Jadi tiap individu memang berbeda ternyata. Kalau Bram kebetulan kalau menurut dokternya hampir seluruh otot tubuhnya yang ini floppy gitu. Termasuk otot-otot pencernaannya. Jadi sampai sekarang Bram juga belum bisa makan padat. Ini berakibat kalau dipaksakan makan padat, dia akan muntah. Jadi memang dari sejak lahir dia muntah terus sampai sekarang masih, cuma frekuensinya sudah berkurang. Dan ini yang membuat mungkin orang tua DS juga stres gitu, termasuk saya, karena bisa satu hari itu 10 kali muntah lebih itu bisa, sampai 17 kali pernah gitu. Jadi itu yang membuat salah satu kendala dalam merawat. Oke. Jadi Down syndrome sendiri itu adalah genetic disorder ya, kalau tadi dari Mbak Ari. Dan memang sebenarnya itu adalah genetic disorder di mana ada abnormality pemecahan atau deficiency dari cells yang ada sehingga menghasilkan ekstra kromosom gitu ya. Oh iya betul. Ekstra partial kromosom yang terkopi dari kromosom nomor 21 kalau saya nggak salah ya. Nomor 21. Ada 3 jenis sih kalau di dalam Down syndrome, ada 3 jenis. Yang pertama trisomi 21, kebetulan Bram ini yang trisomi 21. Ini terjadi di 94% kasus, dan ini ekstra kopi kromosomnya terjadi di semua sel. Jadi that's why otot-ototnya floppy di semua tempat dalam tubuh itu karena trisomi 21. Terus yang kedua itu mozaik ini hanya 2% kasusnya. Jadi sel yang kopi terdapat ekstra kopi 21 ini terjadinya setelah pembuahan, bukan saat pembelahan sel. Kalau saat pembelahan sel semua kena. Kalau yang tipe mozaik ini setelah pembuahan baru terjadi. Jadi hanya sebagian gitu. Dan yang ketiga translokasi ini sekitar 4% kasus. Nah, ekstra kopi kromosom 21 ini menempelnya tuh di kromosom lain. Jadi biasanya di kromosom nomor 14 itu ketempelan kromosom 21 gitu. Jadi hanya ketempelan. Tapi rata-rata sifat tipe yang translokasi ini menurun. Jadi kalau sudah ada hasil screening kromosomnya bahwa dia translokasi tipenya, ketika ibunya hamil lagi diwajibkan untuk screening lagi gitu. Oke. Jadi di dalam Down syndrome sendiri ini kita bicara tentang keragaman ya. Di dalam Down syndrome sendiri kondisinya gitu ya, walaupun ada 3 kelompok,
Tapi masing-masing individu tentunya memiliki keunikan sendiri-sendiri ya, gitu. Jadi mungkin yang perlu ditekankan juga dalam ngobrolan kita hari ini adalah apa namanya, nggak bisa juga memukul rata semuanya sama gitu. Jadi kalau misalnya kok itu kok saya begini, anak saya begini Des gitu, tapi yang sana enggak gitunya. Itu yang harus nggak bisa ya terutama generalisir. betul nggak bisa digeneralisir gitu dan terutama buat para orang tua gitu ya. Jadi seringkali karena kita terlalu fokus juga kadang-kadang gitu ya dengan kondisi anak kita, kita sibuk gitu compare dengan orang lain, kita lupa bahwa di dalam prosesnya anak kita sebenarnya bertumbuh gitu. Ini yang sering tidak terlihat oleh orang tua gitu. Jadi kayaknya anak saya nggak maju-maju gitu loh. Nanti dulu kalau dibilang nggak maju dari mana gitu. Jadi saya selalu sarankan gitu. Mungkin ini Mbak Ari mungkin bisa kasih tambahan nanti gitu. Mungkin pencatatan ya. Jadi gimana supaya bisa melihat perkembangannya Ananda ini gitu ya tanpa terus bolak-balik ngecekin sama orang lain gitu. Saya karena saya ngikutin ya dari Facebook, dari Instagramnya Mbak Ari, saya ngelihatnya sangat menarik gitu karena Mbak Ari memiliki juga catatan-catatan untuk Anandanya. Jadi ketika ada perkembangan Mbak Ari aware. Gitu. Nah mungkin ini juga bisa membantu kali ya catatan-catatan tumbuh kembang yang bisa dimiliki oleh orang tua gitu. Kalau Mbak Ari gimana menurut Mbak Ari? Iya, menurut saya sih karena saya terbiasa untuk mencatat, Mbak Rasti. Jadi perkembangan terutama yang DS ini selalu saya karena efisiennya nulis di Facebook ya, udah saya sambil masak atau sambil ngapain saya nulis di Facebook gitu. Ketika saya pertama kali ngelihat dia jalan aja, bisa jalan sendiri, itu saya langsung mengambil kamera tapi sudah terlambat, dia sudah jatuh gitu. Tapi langsung saya catat aja lah gitu, waktunya kan ini berdekatan gitu. Jadi nanti udah ada remindernya di Facebook gitu. Tapi selain itu saya juga mencatat di buku buku medis yang sering dibawa kalau ke rumah sakit ketemu dokter. Jadi kapan aja dia mengalami ini, mengalami itu, kemudian rata-rata muntahnya berapa kali, kemudian kondisi-kondisi fisik lainnya itu menurut saya sangat penting untuk dicatat, untuk tahu frekuensi dari apapun yang terjadi gitu. Supaya dokter juga gampang atau mudah memberi diagnosis kalau ada apa-apa. Jadi pencatatan penting ya, dan harus cukup rajin gitu ya mencatatnya. Jadi pertumbuhan anaknya bisa kelihatan gitu, perkembangannya juga bisa kelihatan dan bisa dengan baik disampaikan pada support yang ada seperti misalnya ke dokter yang terkait gitu ya Mbak ya. Betul. Bagaimana dengan siblings? Nah, saya boleh menanya nih ya. Di dalam keluarga nih kan tadi sekarang Bapak udah on board gitu ya. Nah, si kakak gitu pertama kali bagaimana dia menerima dan bagaimana prosesnya? Siblings ini awalnya sih nggak tahu. Ya udah pasti karena kebetulan hanya berjarak 4 tahun usianya. Jadi sama-sama masih bocil banget gitu. Tapi saya selalu memberi pengertian-pengertian dari awal kepada siblings bahwa adiknya ini istimewa dan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa disamakan dengan teman-temannya yang seusia. Jadi dari awal saya beri pemahaman seperti itu supaya kakaknya bisa siap atau menurut umurnya sudah bisa mengerti lah gitu Mbak Rasti. Ya saya lihat dia suka jagain adiknya, main sama adiknya juga ya, bagus ya. Anak-anak tuh memang lebih. Kadang-kadang dia ini membandingkan sih sama teman seusia adiknya bahwa ya Bu itu adiknya kok nggak bisa ini, tapi itu kok udah bisa kayak gitu-gitu. Ada
kebetulan kondisinya adalah Bram ini belum bisa bicara, tapi yang seusia dengan dia teman-temannya sudah bisa gitu. Jadi itu yang dibandingkan sama kakaknya gitu. Pengen ngobrol juga kali kakaknya sama Iya. adiknya. Kalau untuk challenge ya Mbak ya di Indonesia gitu, sekarang saya ngelihatnya memang sudah ada ya, Potas itu baik sekali, menjadi saling support ya, menjadi juga menjadi salah satu resources buat orang tua atau terutama orang tua baru dengan keberkahan mendapatkan anak-anak dengan Down syndrome. Cuman yang saya mau tanya, di Indonesia ini challenge-nya seperti apa ya? Kalau misalnya gitu ya, terkait dengan penerimaan kondisi Down syndrome ini di dalam masyarakat gitu. Apa sih kendala utama yang ada gitu di Indonesia yang menurut Bari juga this is something yang harusnya tahu jadi lebih baik? Untuk penerimaan masyarakat, rata-rata yang aku lihat nih Mbak Rasti, terutama di medsos ya. Kalau di medsos itu kan kelihatan banget hal-hal yang viral. Dan kebetulan anak-anak DS gitu kadang-kadang menjadi objek viral tersebut. Saya menilai belum maksimal pemahaman masyarakat tentang DS, bahkan mungkin dijauhi. Ini sebabnya tantangan buat kami juga orang tua DS memberi pemahaman antara sesama ortu DS untuk saling menyebarkan pemahaman bahwa DS itu bukan penyakit menular, jadi nggak perlu dihindari gitu. Sebaiknya diterima apa adanya, seperti halnya kelainan-kelainan lainnya. Itu aja sih Mbak. Atau kita ajak orang tua DS itu untuk ngasih info-info tentang anak DS ke sesama orang tua murid yang mungkin satu sekolah gitu. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya Down syndrome sendiri ini adalah kondisi yang cukup, kalau di Amerika ini cukup lumrah gitu ya. Jadi kita nggak lagi melihat itu sebagai yang berbeda sekali gitu, karena memang terakhir prevalence-nya tuh setiap 700 anak di Amerika itu ada satu yang Down syndrome. Jadi prevalence-nya cukup besar gitu, dan penerimaan masyarakat juga menjadi lebih baik gitu ya, karena memang jumlahnya juga banyak. Tetapi memang advokasi ini menjadi sangat penting, advokasi bagi orang tua untuk terus gitu ya mendampingi anandanya agar masyarakat juga bisa menerima bahwa ini adalah bagian dari kita gitu. Banyak ini mungkin buat yang belum saya melihatnya ya mungkin belum paham lebih jauh gitu ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu sama seperti dengan anak-anak lainnya. Mereka ini memiliki potensi, mereka ini adalah aset gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah atau masyarakat harus melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai aset gitu, karena ketika mereka dewasa nanti gitu ya, kalau kita memperlakukannya baik, mendidiknya baik gitu ya, mengasuh dan lain-lainnya sesuai, nah mereka bisa produktif gitu dan tidak menjadi beban gitu buat masyarakat. Nah, isusnya sekarang orang-orang masih melihat gitu ya, oh itu kalau anak berkebutuhan khusus itu nanti jadi beban. Tapi ini perkara pola pikir saya kira ya. Jadi ini yang memang juga harus diadvokasikan terus-menerus, itu salah satunya adalah dengan program seperti ini. Jadi saya buka pertanyaan boleh ya Mbak Arya? Monggo. Kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh langsung dibuka kamera dan audionya, atau bisa dituliskan di chat gitu.